Perkenalkan, nama saya Zulhafida Salma dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Siti Rahmawati, saya dari kelas 12 IPA 1 kelompok 1. Nama saya Rian Teddy Waluyo dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Karuni dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi pembicara pada surat kabar itu diterbitkan. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, dan masalah ekonomi. Ciri-ciri teks editorial dan struktur teks editorial. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama yaitu aktual dan faktual. Maksudnya, teks ini harus mengangkat informasi yang tengah hangat di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sistematis dan logis. Sistematis artinya teks harus memenuhi struktur dan bahasaan dari teks editorial, dan logis artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga yaitu argumentatif. Maksudnya teks ini harus mengutarakan argumen-argumen yang ada di dalam sudut pandang redaksi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks editorial. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Biasanya berisi tentang sudut pandang penulis mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat. Yang kedua yaitu argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau yang sering disebut dengan reiteration. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta yang ada di dalam bagian argumentasi. Fungsi teks editorial adalah mendorong daya pikir pembaca dan mengajaknya berbincang-bincang, membimbing dan mempengaruhi masyarakat agar mengambil sikap tertentu terhadap suatu, memberikan informasi, menerangi, dan memberikan pendidikan kepada pembaca. Jika mempunyai fungsi, maka teks editorial juga mempunyai manfaat, yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat agar merangsang pemikiran pembaca. Jadi setelah kita membuat teks editorial, kita akan merangsang pemikiran pembaca. Jadi pembaca juga dapat menambah wawasan. Kita juga bisa membimbing dan mengajak mereka untuk berbuat baik. Yang terakhir yaitu ada kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Adverbia atau kata keterangan, yaitu digunakan untuk menyatakan pendapat seperti kadang-kadang, sering, biasanya, selalu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung yaitu digunakan untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Contohnya dan, tetapi, sehingga, bahkan, sesungguhnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu verba material, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menyanyi, memukul, menyapu, atau menulis. Yang keempat yaitu verba relasional. Verba relasional yaitu kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Yang kelima yaitu verba mental. Verba mental yaitu kata kerja yang menerapkan resepsi atau melihat, merasa, afeksi atau suka, khawatir, dan kognisi atau berpikir, mengerti. Dan yang terakhir atau keenam yaitu kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata yang digunakan untuk menulis sebuah teks. Sekian video penjelasan kami mengenai bagian dari teks editorial. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.